Shalom Pak Esra, mau tanya, berdosakah anak Tuhan, dalam hal ini orang Kristen, yang bertugas menjadi algojo bagi terpidana mati? Mohon penjelasannya Pak. Apa pendapat Alkitab mengenai hal ini? Terima kasih dari Chris di Manado. Kita tahu ya bahwa ada hukum jangan membunuh. Jangan membunuh. Kalau membunuh, dosa apa tidak? Dosa. Kalau bunuh ayam? Bunuh babi? Jangan membunuh ini berurusan dengan hukum, berurusan dengan manusia ya. Jadi kalau membunuh binatang, membunuh tumbuh-tumbuhan itu tidak masuk ke dalam kategori jangan membunuh ini. Ya, tapi hukum jangan membunuh ini itu tidak berlaku mutlak. Dalam hukum yang lain itu mutlak. Misalnya jangan bersaksi dusta. Maka tidak bisa ada perkecualian bagi hukum berdusta. Dusta itu tetap adalah dosa. Mau dusta demi kebenaran, demi kebaikan, ya itu tetap dosa. Tapi hukum jangan membunuh ini ada perkecualian. Maksudnya ada perkecualian adalah ada tindakan membunuh yang tidak termasuk dosa. Pertama, misalnya membunuh dalam rangka bela diri, di mana posisinya kalau tidak membunuh maka dibunuh. Jadi kalau misalnya Lia dikejar perampok, ya lari, tapi lari-lari ternyata sampai pojok, sudah nggak bisa lari lagi, jalan buntu, ya. Nah, lalu mereka sudah bawa pedang, segala macam, dan ini akan membunuhnya Lia. Pada saat mereka membunuh, tiba-tiba Lia melihat ada balok kayu di situ, pukul dia lalu mati. Waktu dia mati, itu pembunuhan. Tapi apakah Lia yang membunuh orang yang hendak membunuhnya berdosa? Tidak. Kenapa? Karena itu membunuh dalam rangka bela diri. Kalau dia tidak membunuh, maka dia akan dibunuh. Maka sebagai tindakan mengasihi diri sendiri, dia harus berusaha membela diri. Dan itu dengan cara membunuh. Kalau masih bisa lari, ya lari. Tapi kalau tidak bisa, dan akhirnya terjadi pembunuhan. Kitab suci tidak pernah menyalahkan pembunuhan dalam rangka bela diri. Kedua, itu perkecualian pertama. Perkecualian kedua adalah membunuh dalam rangka bela diri nasional. Misalnya, ini berhubungan dengan para tentara kita. Kalau negara kita diserbu oleh musuh, lalu para tentara kita membela bangsa dan tanah air, lalu akhirnya di medan perang harus membunuh, tembak mati orang. Kalau tidak menembak, ditembak, jadi tembak. Nah itu tidak pernah disalahkan. Kalau disalahkan dan membunuh bela diri, bela negara itu juga dosa, maka harusnya orang Kristen tidak boleh jadi tentara. Tapi kitab suci tidak pernah larang itu. Ya. Itu perkecualian kedua. Dan perkecualian ketiga adalah dalam pelaksanaan hukuman mati. Karena Alkitab juga itu mengizinkan ada hukuman mati. Ya. Nah, kalau Alkitab mengizinkan ada hukuman mati seperti dalam Perjanjian Lama, kan orang yang ketangkap berzina dilempari batu sampai mati, ya. Ada nabi palsu dilempar batu sampai mati. Nah, itu bahkan perintah Alkitab, sehingga membunuh dalam rangka pelaksanaan hukuman mati itu tidak pernah disalahkan. Nah, dalam zaman modern, ketika pengadilan memutuskan ada orang dihukum mati dan ada seorang Kristen yang harus ditunjuk menjadi eksekutornya dan dia harus melakukan itu, apakah dia dosa? Menurut saya harus dilihat di sini. Kalau kalau keputusan hukuman mati itu adil, lalu seorang anak Tuhan sebagai algojonya melakukan itu, dia tidak berdosa. Kalau penetapan hukuman mati itu tidak adil, pertanyaannya adalah si algojo ini tahu atau tidak itu tidak adil. Kalau dia tidak tahu itu tidak adil, maka dia juga tidak berdosa. Tapi kalau dia tahu ini putusan tidak adil, dia tetap melakukannya, menurut saya dia dosa. Walaupun dosanya tidak sebesar yang menetapkan hukuman mati itu. Dia mestinya menolak, walaupun konsekuensinya adalah dia bisa dipecat dari pekerjaannya. Ya. Jadi menurut saya, apakah pertanyaan saudara, apakah anak Tuhan yang menjadi algojo
terpidana mati. Itu berdosa atau tidak? Ya tergantung. Apakah penetapan hukuman mati itu adil atau tidak? Pertama. Dan yang kedua, apakah adil atau tidaknya penentuan hukuman mati diketahui oleh si algojo ini atau tidak? Itu harus dipertimbangkan di dalam memberikan penilaian itu berdosa atau tidak. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soro atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soro melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Tuhan Yesus memberkati.